Halo, balik lagi bersama saya di Bubing Writing Paper, channel yang memberikan informasi tentang ekonomi, keuangan, bantuan, dan dokumen. Saksikan terus video ini karena kali ini saya akan berbagi bagaimana cara pengajuan kredit KUR 100 juta agar cepat disetujui. Ikuti terus, jangan di skip, jangan lupa di subscribe. Oke sahabat semua, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke cara pengajuan kredit KUR 1 juta agar cepat diterima. Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan kredit KUR 100 juta tahun 2022 hampir sama dengan dokumen pengajuan KUR Mikro yang pinjamannya sampai 50 juta. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah dokumen pengajuan kita. Pastikan dokumen kita sah dan lengkap. Kemudian seperti KTP, kita harus pastikan bahwa KTP tersebut masih berlaku dan masih terdaftar secara online. Jika KTP kita belum terdaftar secara online, silakan dicek ke Dinas Dukcapil agar KTP kita dapat terdaftar secara online. Dokumen yang paling penting yang perlu kita perhatikan yaitu KTP. Bagi kalian yang sudah berstatus kawin, maka pastikan KTP kalian dan KTP pasangan kalian sesuai. Kemudian bagi kalian yang belum berstatus kawin, maka harus sesuai dengan KTP penjamin. Misalnya sesuai dengan KTP dan kakak orang tua kita. Data yang ada pada KTP kita dan KTP pasangan harus sesuai dengan data yang ada pada web Kemendagri. Lalu bagian mana saja yang harus sesuai dengan data web Kemendagri? Yang pertama adalah nomor NIK atau NIK. Kemudian yang kedua, tempat dan tanggal lahir. Lalu yang ketiga, status perkawinan, dan yang keempat, alamat kita harus sesuai alamat yang ada pada KTP kita dengan yang ada pada web Kemendagri. Dokumen yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah surat keterangan usaha. Untuk surat keterangan usaha cukup kita buatkan di kantor desa dengan kita perhatikan bahwa sudah ditandatangani dan distempel oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini kepala desa. Jika ada surat lainnya seperti SIUP, boleh dilampirkan juga bersama dokumen lainnya. Dokumen selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah kita harus mempunyai NPWP. Bagi kalian yang belum mempunyai NPWP, silakan membuat NPWP ke kantor pajak terdekat, atau bisa juga kita buatkan secara online dengan mengunjungi laman DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Jika kalian yang sudah memiliki NPWP namun belum aktif, silakan NPWP-nya diaktifkan terlebih dahulu. Lalu dokumen selanjutnya yaitu surat jaminan, bisa berupa sertifikat bangunan ataupun sertifikat tanah. Pastikan surat tersebut sudah difotokopi. Cara yang kedua, pastikan seluruh dokumen yang kita perlukan baik asli dan fotokopiannya sudah lengkap. Kemudian kita bawa ke bank karena dokumen asli akan digunakan untuk menginput datanya, akan dimasukkan ke dalam sistem pengajuan. Kemudian untuk dokumen fotokopi akan dilampirkan sebagai dokumen pengajuan. Syarat selanjutnya yang perlu kita perhatikan yaitu kita memiliki usaha yang produktif dan layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Dalam hal ini, kita harus bisa menjelaskan atau mempresentasikan kepada pihak bank bahwa usaha kita tersebut memang
memerlukan bantuan tersebut. Cara yang berikutnya yaitu pastikan Anda tidak mempunyai pinjaman pada bank yang lain ataupun lembaga keuangan yang lainnya. Karena ketika Anda mempunyai pinjaman di bank atau di lembaga keuangan lainnya akan mempengaruhi pinjaman Anda di bank tersebut. Lalu bagaimana ketika Anda mempunyai pinjaman di lembaga keuangan lainnya atau bank lainnya? Saran saya, lebih baik Anda melunasi dulu pinjaman di bank tersebut agar Anda fokus dalam membayar cicilan pada bank yang akan kita ajukan. Syarat selanjutnya yaitu Anda harus memiliki riwayat kredit pada bank yang baik. Jika Anda nasabah yang lama, pastikan pinjaman sebelumnya tidak pernah menunggak 1 bulan pun, terutama di 6 bulan terakhir. Tips selanjutnya yaitu sesuaikan pinjaman yang kita ajukan dengan kemampuan kita untuk membayar. Jangan mengajukan pinjaman sesuai dengan keinginan, karena dalam melakukan pembayaran cicilannya tidak hanya 1 atau 2 bulan, karena memerlukan waktu bertahun-tahun. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam hal ini, jangan pernah membagikan pinjaman Anda atau kredit Anda kepada orang lain atau kepada teman Anda. Karena ketika suatu saat teman Anda tidak mampu membayar, maka hal ini akan menyulitkan dan merugikan Anda sendiri. Lalu cara yang selanjutnya yang perlu Anda ketahui atau Anda perhatikan yaitu jadilah pribadi atau orang yang baik di lingkungan Anda, karena petugas bank akan menyurvei lingkungan Anda apakah Anda termasuk pribadi yang baik atau bagaimana. Pastikan keluarga dan lingkungan Anda juga memiliki riwayat hubungan dengan bank yang baik. Dalam hal ini tidak pernah memiliki riwayat pinjaman macet pada bank. Dan yang terakhir adalah ikuti prosedur dan alur yang berjalan. Jangan pernah mengintervensi petugas bank, apalagi sampai menyuap, karena hal ini akan menjadi pertimbangan dalam proses pengajuan kita. Nah, demikianlah tip atau cara pengajuan KUR sampai 100 juta dari saya. Mudah-mudahan kalian yang berencana mengajukan pinjaman, mudah-mudahan kalian berhasil. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.